Yang terhormat Bapak Ketua Pembina dan Yayasan, Bapak Dr. Mulyadi serta Ibu Tim serta sahabat saya. Ingat baik-baik Bapak dan Ibu, saya sudah menyebut sahabat ya. Jadi nanti tolong dicatat, saya sebetulnya agak kering kalau dibilang kepala gitu ya. Nanti akan saya ceritakan, Pak Dr. Sabta, selamat Mas. Habis ini juga kita bersama semua yang terhormat Bapak dan Ibu, sahabat saya Mas Gandu, serta Bapak dan Ibu, para sahabat sesama staf pengajar di Polsa Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dengan bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan rahimnya sehingga kita semua diberi nikmat sehat, nikmat hadir di ruangan ini dalam kondisi yang membahagiakan. Diiringikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah beserta keluarga dan para sahabatnya akan menjadi kita yang akhir. Bapak Ketua Yayasan, Ibu Ketua Pembina, serta Bapak sekarang Ketua ya, Mas? Sudah Ketua ya? Saya, ya? Oh Pak Direktur. Nah ini program studinya D3 Administrasi Bisnis, terus akuntansi D3 juga, terus Teknik Informatika D3 juga. Ya. Jadi habis ini kalau Pak Sabta nggak ngajukan proposal, Bapak boleh marahin Pak. Ya. Ini Pak Ajen datang-datang kita marahin. Saya lebih senang dipanggil Pak Ajen. Saya senang menyebut sahabat karena Pak Sabta sudah tahu 2 hari yang lalu Pak Dirjen Vokasi, Pak Wikan sudah menyatakan ada promosi naik dari D3 ke D4. Ya. Jadi kalau sampai Polsa tidak mengajukan, jangan kaget, saya akan selalu membayar. Oke. Ya. Yang kedua, Pak Mulyadi, wajah dari lembaga layanan pendidikan tinggi sekarang itu adalah lembaga layanan, Pak. Agak beda dengan kooperatif. Jadi kalau kooperatif itu kami kadang-kadang masih seperti kantor pos. Ada perintah dari Jakarta, kita menerogi sebentar, pindah ke perguruan tinggi swasta. Gitu terus. Tidak ada satupun upaya dari kita selain administratif. Nah, ketika berubah menjadi lembaga layanan pendidikan tinggi Jawa Tengah, kita mengikuti Permen nomor 34 tahun 2020. Sebentar lagi berubah, sudah keluar Permen nomor 35 tahun 2021. Kami punya 40 layanan, 24 indikator kinerja, serta 11 fungsi. Nah nanti habis ini Bapak saya minta testimoni panjenengan dengan Ibu dengan Pak Sabta bahwa proses pelaksanaan ini tidak dipungut biaya sesen pun. Tetapi kalau panjenengan merasa dipungut biaya itu segera lapor saya. Siapa yang memungut akan segera saya tidak lanjut. Ya, termasuk saya sendiri. Ya, jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, pemerintah sudah menyiapkan anggaran dan proses ini semua tidak ada biaya. Ya. Nah, saya juga pada kesempatan ini yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Mulyadi sudah memberi contoh, sudah mengeksplor diri beserta Ibu untuk mewakili Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi mengaturkan terima kasih. Yayasan Sawung Galing Aji ini beserta polsanya sudah menjadi bagian daripada kepanjangan kementerian untuk membesarkan sumber daya manusia Indonesia. Jangan pernah lagi ada berpikir bahwa terjadi dualisme, ada perbedaan antara PTS dan PTN, tidak ada. Ya, Bapak dan Ibu, saya jamin tidak ada. Kalau secara emosi mereka mengatakan itu silahkan. Hari ini saya kepala lembaga tinggi Namjana siap mengadu. Mereka yang mengatakan begitu silahkan duduk bersama saya. Kita akan berbicara tentang peraturan negara, betapa indikator kinerja yang disampaikan di akreditasi itu nilainya nasional. Tidak ada cerita, oh itu A-nya kan A di Purworejo, oh itu A-nya di Magelang, tidak ada. Tidak ada, oh itu A-nya di negeri, tidak ada. Begitu Bapak dan Ibu mendapatkan A dan unggul,
maka sifatnya nasional. Nah ini sengaja kenapa saya datang Pak. Potongan kata-kata saya ini nanti untuk jualan panjenengan. Sampaikan kepada ketika Bapak dan Ibu sosialisasi ke SMA, katakan ini statement resmi, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu, mengapa panjenengan kenapa disampaikan? Iya, karena ini bagian daripada ini yang tidak pernah dinilai. Bapak dan Ibu perlu tahu, tugas saya berat sekali. Di Jawa Tengah ini ada 1.412.000 sampai 1.510.000 lulusan SMA MAMK yang tiap tahun harus kita pikirkan. Pak Jun, itu kan sudah punya orang tua sendiri kok dipikir? Enggak. Mereka adalah anak-anak negara yang menjadi kewajiban negara sesuai dengan undang-undang mendapatkan hak untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Lupa aja itu urusannya betul. Negara telah melaksanakan urusan melalui perguruan tinggi negeri. Justru disinilah penghargaan disampaikan kepada organisasi masyarakat lembaga yang berkenan berpartisipasi. Bapak Ibu perlu tahu jumlah yang diterima di perguruan tinggi swasta itu antara 350.000 sampai 510.000. 34% di Jawa Tengah ini dilaksanakan oleh yayasan dan perguruan tinggi swasta, termasuk Polsa Sukoharjo. Tepuk tangan untuk yang itu. Jadi Bapak dan Ibu nggak boleh kecil hati, tidak boleh mengatakan apa. Tapi kan hanya lembaga pendidikan itu tidak ada kecil, tidak ada besar. Begitu sebuah SK diterima, Bapak standarnya adalah nasional, resmi. Luasan iya, dosen oke, kurikulum ayo, tidak ada yang tidak. Ya, nah saya itu ya kaget ini tadi, sayangnya Pak Sopo nggak juga Pak lihat juga. Itu saya pergi ke toilet tadi, itu ada foto alumni, bagus semua. Pak, ya ini Pak, kan siapa? Pakar ketua siapa? Pakar direktur siapa? Yang bagian komunikasi. Nah Pak, besok bikin seperti ini Pak. Setiap alumni harus berkata, saya lulusan Poltekkes tahun sekian. 4 indikator di dalam alumni tersebut harus disebutkan. Saya lulusan tahun sekian, 6 bulan berikutnya saya sudah bekerja di perusahaan ini dengan gaji berapa kali lipat dari UMR. Dalam sekian tahun saya menemukan kalian seperti ini karena mendapatkan kompetensi dan profesionalitas bidang apa. Dan itu saya semua peroleh dari Polsa. Dari Polsa itulah kemudian saya bisa melakukan kerjasama kemana saja dan level saya diakui. 2 saja, menjadi supervisor atau menjadi manager. Itu harus disebutkan. Jadi Pak itu foto alumni jangan dipasang di depan toilet Pak, di depan Pak. Ya, alumni panjenengan. Pak kok ngomong kayak gitu? Iya, karena yang saya omongkan ini bagian daripada sistem penjaminan untuk internal dan menjadi bagian alumni tersebut butir ke-9 akreditasi tahun 2022. Nah ini gaya LLDP sekarang kayak gini Pak. Ya, saya going on the field. Jadi Bapak dan Ibu jangan kaget. Waduh Pak Jen kok perisanya kok kayak polisi? Enggak kayak polisi. Saya jujur ingin duduk bersama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu punya potensi. Tapi kadang-kadang piantun Jawi itu santun. Isin pamer. Gini kok gitu? Iya. Ini lama-lama kayak dakwah ya? Iya. Bapak dan Ibu itu punya prestasi. Tapi disebutkan sekian negara Pak. Pak tolong Pak bikin yang kerjasama negara itu bikin kayak gini statement. Saya Muhammad Zainul kepala LDT ini. Saya melihat Polsa punya potensi ini. Jualan. Nah Bapak dan Ibu Mas, habis ini tolong bikin YouTube Mas. Setiap hari dirubah Mas YouTube-nya. Hari ini kerjasama dengan sana, besok pagi terus Mas. Nah YouTube ini supaya dilihat anak-anak sekarang tidak butuh promosi tapi HP-nya mulu. Wah kecil. Oh saya mau YouTube nih. Boleh terus. Iya. Latihan bikin subscribe banyak terus. Tiap hari bikin. Karena itu penting. Sekarang masuk Revolution Industry 4.0, Society 5.0. Society 5.0 itu hidup ada di tangan HP. Bapak dan Ibu. Jadi kita jangan terlalu santun Pak. Ini bukan sombong, Bapak. Bukan sombong. Tapi menunjukkan berapa kontribusi ini terhadap lembaga ini terhadap negara. Itu penting buat saya. Itu yang sekarang LFD dibangun. Nomor 1 itu, Pak, Mas, Ketua ya, tak tagih Mas Bapak. Karena diserahkannya, Bapak SK ini diserahkan di bulan Desember. Nanti Bapak akan migrasi data, itu harus segera terjadi
supaya sebelum bulan April nama panjenengan sudah nongol di PD Dikti, Jenderal Dikti. Kalau bulan Maret belum nongol, kami tegur. Bapak saya undang ke Semarang, ya, atau kita zoom khusus. Siapa, tolong operatornya harus dipegang terus. Operator tidak boleh tidur 24 jam, kecuali ngantuk. Enggak, maksud saya itu melihat datanya terus, karena seperti kejadian kemarin. Nah, kemarin protes dari jalan ada 3 direktur protes saya. Tidak sih. Negara membagikan 8.000 beasiswa UKT, kami tidak dapat. Kami tanya, buka web Anda. Siapa operator Anda? Tanggal sekian surat masuk bunyi closing. Ngapain? Listrik tempat Anda mati ya? Udah dibuka. Karena masuk hari Jumat, Senin pagi jam 9 harus masuk, Pak. Ya jangan dimarahin kamu, ya Bapak masih tugas. Loh, ini duit negara ini. Bapak Ibu marah saya nggak apa-apa, tapi perintah negara itu jam Jumat kami libur, Pak. 6 orang kami kerjakan untuk melayani 239, 8.000 beasiswa. Tidak main-main. Berapa 8.000 sendiri sedikit? Berapa kamu masih? Iya, mahasiswa Jawa Tengah swasta itu sekarang 590.000. Memang 8.000-nya sedikit, tapi 8.000 itu nyawa. Ya, tolong. Jadi yang kedua, operator kerjakan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, teman-teman, sekarang kalau mau sekolah, gak usah repot. Sampai mau sekolah kemana? Hari ini tak kasih rekomendasi. Nah, jadi ini silakan sediakan kertas sosok tak tanda tangan Inggris. Terus kasih, mau pergi kemana? Oh, jadi gue kredit ya. Tanda tangan kertas sosok, baik gue gajilan menunjukkan berdasarkan. Ini penting buat kami untuk melayani dan seterusnya. Dan bagian akhir, Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, akan selalu melimpahkan rahmat dan rahimnya, menjadikan kita hamba-hamba yang paling bersyukur, hamba-hamba yang istiqomah, dan insya Allah semua ini menjadi barokah kita menuju yang